Halo semuanya, kembali lagi dengan saya Alexander Ibrahim Ahmad Rahmatullah di channel Victor Education Channel. Kali ini saya akan membahas tentang Cisco CCNA 200.301 part 1 modul 2 tentang IP address dan subnetting. Lalu di sini materi yang akan disampaikan yaitu subnetting prefix, subnetting soal pertama, subnetting soal kedua, subnetting soal ketiga, IP public dan IP private, konsep switch dan router, praktik switch pertama, praktik switch kedua, dan praktik router. Dalam IP address memiliki dua versi. Pertama, IP v4, kedua IP v6. Namun kali ini saya hanya menggunakan IP v4 saja. Untuk IP v6 nya nanti dulu. IP v4 memiliki 32 bit, 4 oktet, dan 1 oktet terdiri dari 8 bit. Dan angka yang dipakai dalam IP address yaitu 0 sampai 255. Jadi selain 0 sampai 255 itu tidak bisa dipakai dalam IP address. Contohnya di soal pertama IP addressnya yaitu 10.10.10.1. Dan untuk penulisan yang benar yaitu memakai slide, lalu slide-nya yaitu 24. Slide 24 memiliki arti yaitu prefix yang berfungsi untuk total IP yang bisa dipakai. Untuk mencari prefix, kita harus mempelajari yang namanya subnetting. Subnetting terdiri dari total IP, subnet mask, IP network, IP broadcast, dan IP range. Untuk rumus total IP-nya yaitu 32 dikurangi 24. 32 dari sini berasal dari IPv4 yang terdiri dari 32 bit. Oke. Untuk 24-nya adalah prefixnya. Oke, kita lanjut. 32 dikurangi 24 yaitu 8. Lalu kita pangkatkan menjadi 2 pangkat 8. Hasilnya 256. Untuk subnet masknya yaitu 256 dikurangi 256. 256 di sini adalah angka IP yang dipakai dalam IP address yaitu 0 sampai 255. 0 ini kita anggap 1, jadi 255 ditambah 1 hasilnya 256. Lalu 256 di sini adalah total IP-nya. Oke, kita lanjut. 256 dikurangi 256 hasilnya 0. Dan untuk penulisannya yaitu 255 255 255 0. IP networknya berarti 0. Broadcastnya yaitu 256 dikurangi 1 hasilnya 255. IP range-nya yaitu 1 sampai 254. Perlu diingat juga bahwa IP network selalu genap dan IP broadcast selalu ganjil. Oke, kita lanjut ke soal kedua yaitu yang memiliki IP 10.10.10.1 slide 26. Total IP-nya yaitu 32 dikurangi 26 sama dengan 6.
kita jadikan pangkat, yaitu 2 pangkat 6, hasilnya 64. Lalu 256 dikurangi 64, hasilnya 192. Berarti untuk penulisannya 255 255 255 192. IP networknya yaitu 0, IP broadcastnya yaitu 64 dikurangi 1 jadi 63. IP range-nya yaitu 1 sampai 62. Dan untuk penulisan IP range yaitu misalnya di sini IP address-nya 10.10.10.1, berarti tulisannya yang benar yaitu 10.10.10.1 sampai 10.10.10.62, karena di sini IP range-nya sampai 62. Dan ini penulisan IP range yang benar. Kita lanjut ke soal kedua yang memiliki IP 10.10.10.50 slide 27. Total IP 32 dikurangi 27 sama dengan 5. 2 pangkat 5 sama dengan 32. Jadi 256 dikurangi 32 sama dengan 224. IP networknya 0, broadcastnya 31. Karena di sini oktet keempatnya 50, berarti total IP di sini tidak mencukupi. Maka kita cari yang namanya blok subnet. Blok subnet adalah lanjutan dari angka dari total IP. Misalnya di sini 31, kita lanjutkan, kita tambah 31 ditambah 1, hasilnya 32. Lalu 32 di sini ditambahkan dengan 32 yang di sini, jadi hasilnya 64. Berarti IP range-nya yaitu 33 sampai 62. Karena di sini 64 dikurangi 1 hasilnya 63. Jadi hasilnya 63 karena 64 itu IP broadcast, jadi dikurangi 1 hasilnya 63. Dalam IP address ada yang namanya IP public dan IP private. IP public adalah IP yang bisa diakses di mana saja, sedangkan IP private adalah IP yang hanya bisa diakses di satu tempat. Contoh IP publik yaitu facebook.com yang memiliki IP 10.10.10.10 yang artinya bisa diakses di mana saja. Dan ini adalah contoh IP publik yang lain. Lalu contoh IP private yaitu memiliki IP 192.168.10.1/28. Ini hanya bisa diakses di satu tempat saja dan tidak bisa diakses di mana saja. Kita lanjut konsep switch dan router. Switch dan router merupakan salah satu perangkat jaringan komputer.
Switch adalah perangkat jaringan yang bisa menghubungkan device-device dalam blok subnet yang sama. Sedangkan router perangkat jaringan yang bisa menghubungkan device-device dalam blok subnet yang berbeda. Contoh switch yaitu misalkan di sini ada PC 1, di sebelahnya ada switch, dan di sebelah switch ada PC 2. Lalu di bawah switch ada PC 3. PC 1 memiliki IP 192.168.10.1, sedangkan PC 2 memiliki lanjutan oktet keempat yaitu 2, sedangkan PC 3 lanjutannya adalah 3. Kita bisa lihat dari oktet keempatnya. Jadi dari yang kita lihat di sini, switch hanya bisa menghubungkan device-device dalam blok subnet yang sama. Dan untuk contoh router, misalkan di sini masih dalam jangkauan yang sama, tetapi ditambah router di atas switch, dan di atas router ada PC 4 yang memiliki IP 172.155.10.1. Di sini kita bisa lihat PC 4 memiliki IP yang berbeda dari PC 1, PC 2, dan PC 3. Namun router tetap bisa menghubungkannya walaupun dalam blok subnet yang berbeda. Oke, berikutnya kita buka APK Cisco Packet Tracer karena di sini saya akan praktek switch yang pertama. Kita buat topologinya yaitu 1 switch dan 2 PC. Lalu kita sambungkan. Lalu kita masuk ke PC, masuk ke desktop, dan masuk IP configuration untuk memasukkan IP. Contohnya Oke, ini untuk switch yang pertama. Kita buat switch yang kedua. Kita buat lagi topologinya yaitu 1 switch dan 2 PC. Kita sambungkan lagi. Lalu kita sambungkan. Kita masukkan IP lagi. Switch kedua sudah saya buat. Lalu berikutnya kita letakkan router di antara 2 switch. Lalu kita hubungkan satu sama lain. Di sini kita bisa lihat kabelnya masih berwarna merah, yang artinya masih belum tersambung. Lalu cara agar tersambung yaitu kita masuk ke router, masuk ke config, lalu kita masuk ke interface Gigabyte Ethernet 0 karena di sini
switch pertama memiliki kabel interface Gigabit Ethernet 0 ke router, sedangkan switch kedua memiliki interface Gigabit Ethernet 01. Kita masukkan IP-nya. Lalu kita tekan on agar 100% tersambung. Lalu kita masuk ke switch kedua. Jangan lupa klik on. Setelah itu kita masuk ke masing-masing PC lagi dan kita masukkan IP yang tadi kita masukkan ke router, yaitu untuk switch pertama IP gateway-nya yaitu 10.10.10.3. Maaf, ada kesalahan. Oke, kita lanjut ke switch kedua. Oke, agar kita bisa tahu apakah semuanya saling terhubung, kita masuk ke masing-masing PC. Misalnya di sini saya akan masuk ke command prompt, lalu kita ping PC1 ke PC2 di switch yang pertama. Itu ping masukkan IP PC kedua yaitu 10.10.10.10.2, lalu enter. Jika berhasil, maka perintah yang akan keluar seperti ini. Jika gagal, contohnya maka perintahnya pun seperti ini. Dan ada juga perintah gagal lainnya, yaitu maka perintah yang didapatkan bakal seperti ini. Oke, dua PC dalam satu switch terhubung, lalu kita ping dari satu PC ke PC lain dalam switch yang berbeda. Contohnya di sini memiliki IP 20.20.20.1. Kita enter. Oke, kita ping lagi. Oke, kali ini benar. Dan kali ini kita ping. Oke, artinya semua perangkat di sini sudah saling terhubung. Lalu
ada cara lain yang lebih mudah dalam melihat status apakah perangkat tersebut saling terhubung atau tidak. Contohnya di sini kita klik surat yang ada di bagian kiri atas, lalu kita klik antar PC dan kita lihat statusnya di sini. Jika successful artinya berhasil. Kita ping lagi. Di sini sudah dipastikan bahwa semua perangkatnya terhubung. Oke, itu saja dari saya. Semoga bermanfaat. Terima kasih dan sampai jumpa.